Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kami hadir ke ruang siar Anda untuk bersama-sama menyemarakkan Ramadan kita dengan nuansa-nuansa ibadah, bacaan Al-Quran, tadarus, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, membacanya, mentadabburi kandungannya, mengamalkan syariatnya, itu adalah amalan yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Dan alhamdulillah program acara kita berputar di sekitar Al-Quran, As-Sunnah. Berbagai program acara kita bertujuan mengisi dan memakmurkan waktu-waktu kita dengan tadabbur ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan momentum untuk melipat gandakan ibadah. Ramadan momentum untuk menyegerakan langkah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair aqbil. Dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap malam, ketika malam pertama bulan Ramadan, akan ada yang menyeru dan mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, bergegaslah. Dan sebaliknya, ya baghiyal syarr, aksir, wahai orang yang masih tergoda, terobsesi untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, aksir, berhenti. Hentikan langkahmu di bulan Ramadan. Karenanya pada momentum ini saya mengajak pemirsa Fatwa TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menata ulang pola hidup kita, aktivitas kita, dan kegiatan kita. Mengingat di bulan Ramadan ini seringkali kita memiliki waktu yang luang, memiliki kesempatan yang banyak untuk bercengkrama, untuk berbincang-bincang, untuk bermedia sosial, untuk bertukar pikiran, bertukar cerita dengan keluarga, dengan teman, dan lain sebagainya. Di masjid, di rumah, di tempat kerja, di berbagai tempat. Seringkali di bulan Ramadan kita memiliki peluang yang lebih luas, lebih lapang untuk kemudian itu semua dihabiskan dengan apa? Dengan cerita dan berbagi pengalaman ataupun yang lainnya. Sebagian lagi di bulan Ramadan seakan memiliki waktu yang lebih luang untuk apa? Nonton film, sinetron, berchatting ria, bermedsos ria, cerita kesana dan kemari. Saya mengajak Anda sekalian untuk sedikit merenung. Betulkah ini dari substansi Ramadan? Yaitu ketika Anda memiliki waktu luang yang lebih banyak
untuk bercerita ke sana dan kemari. Ketika Anda memiliki waktu yang longgar, yang semula waktu itu Anda gunakan untuk masak, untuk makan, untuk berbelanja makanan, namun di siang hari itu tidak Anda lakukan sekarang di bulan Ramadan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya waktu itu Anda gunakan untuk bercerita ke sana dan kemari, bahkan lebih jauh dari itu, menggunjing sana dan sini, menukil cerita yang entah betul atau tidak, atau yang disebut dengan qila wa qal, konon katanya, dengan bahasa modern kopas dari grup sebelah, dari tetangga sebelah dan seterusnya. Demikiankah Ramadan kita? Tatkala kita memiliki waktu luang, ternyata bukannya diarahkan untuk melipat gandakan ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah dan lain sebagainya. Namun faktanya seringkali waktu-waktu itu, serpian-serpian waktu yang berceceran di bulan Ramadan, seringkali kita jadikan betul-betul waktu yang berserakan dan berceceran. Berceceran dengan dosa, berceceran dengan ghibah, dengan namimah, dengan bercerita yang tidak benar. Sebagian kita berdalih mengisi waktu luang, sekedar bergurau, sekedar melalaikan dari rasa dahaga dan lapar. Subhanallah. Subhanallah. Seorang muslim, apalagi yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak sepatutnya berdalih dengan alasan-alasan di atas. Iseng, mengisi waktu luang, daripada bengong, ataupun ucapan serupa. Kenapa? Karena seorang muslim sadar bahwa hidup dia, umur dia adalah rangkaian dari detik, menit, jam yang ada, dan itu kemudian terbagi-bagi menjadi beberapa kegiatan, beberapa aktivitas. Waktu Anda adalah hidup Anda. Nyawa Anda itu adalah rangkaian dari menit, detik, jam yang Anda miliki. Itulah kesempatan Anda hidup di dunia ini. Nikmatani maghbunun fihi makathimun nas. Ada dua kenikmatan yang pada kedua kenikmatan ini banyak manusia, banyak masyarakat, banyak dari kita terperdaya, tertipu. Kita mengira bahwa kedua nikmat ini tidak ada akhirnya. Kita menduga bahwa kedua kenikmatan ini tidak akan berujung dan akan terus-menerus langgeng, tidak mungkin sirna. Ternyata faktanya tidak. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan Anda, di saat Anda sehat dan di saat Anda memiliki waktu luang. Anda mengira di saat sehat Anda tidak akan pernah sakit. Anda menduga bahwa tatkala Anda memiliki waktu luang, maka Anda akan memiliki waktu luang yang terus-menerus. Anda masih memiliki waktu muda. Faktanya tidak demikian. Betapa banyak orang yang semula menduga bahwa dirinya akan sehat terus-menerus, namun ternyata tiba-tiba Allah timpakan sakit kepada dia, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Bila kemarin menunda ibadah dengan dalih masih punya waktu, besok, pekan depan, dan seterusnya. Tapi sekarang berdalil dengan apa? Saya sedang sakit. Saya sedang fokus pengobatan. Saya ingin mengembalikan recovery kesehatan saya dan seterusnya. Itu adalah waswas syaitan. Itulah setan yang terus membisikkan kepada Anda untuk tidak beramal. Di saat Ramadan, Anda memiliki waktu luang, bukannya Anda gunakan untuk melipat gandakan amalan, seperti pesan Nabi dalam hadis di atas, akbil, bergegas. Namun sebaliknya justru Anda lebih bergegas untuk hal-hal yang negatif. Ghibah, menceritakan teman, saudara, kanan dan kiri. Kalau Anda berkata, fakta Ustaz, ini adalah suatu hal yang betul, nyata terjadi. Kita tidak berdusta, tapi kita menceritakan sesuatu yang fakta, betul.
Kalau yang Anda ceritakan itu adalah fakta dan itu berkaitan dengan kejelekan, kekurangan saudara Anda, maka itu namanya ghibah. Tetapi kalau itu tidak fakta, hanya praduga, katanya, kira-kira, padahal Anda belum memiliki bukti, belum mengetahui secara meyakinkan kebenaran data itu, cerita itu, maka itulah namanya buhtan, kedustaan. Rasulullah bersabda, atadruna manil ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah wa Rasulullah. Para sahabat menjawab dengan penuh adab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka para sahabat Nabi kemudian memberikan penjelasan perihal apa itu hakikat dari ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Itu bila engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Dengan sesuatu engkau menceritakan suatu hal perihal saudaramu yang dia tidak akan suka kalau tahu bahwa engkau menceritakan perihal itu. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatnya Rasulullah kalau yang kami ceritakan, kami sampaikan itu betul? Kalau yang kami sampaikan itu betul, maka Nabi mengatakan itulah ghibah. Ketika yang kau sampaikan itu nyata. Tetapi ketika yang engkau sampaikan itu palsu, dusta, tidak jelas juntrungnya, tidak jelas dasarnya, fa'alam yakun fihi, kalau ternyata apa yang kau ceritakan itu tidak ada, tidak terjadi, tidak nyata, faqad bahattah, maka engkau telah berdusta atas nama dia, berbohong, menuduh. Karena di bulan Ramadan, di saat kita memiliki waktu yang luang, pastikan agar lisan kita terjaga. Jangan sampai lisan kita justru semakin bernafsu, berselera untuk memakan daging saudara kita, ghibah. Ya. Apalagi lebih buruk, namimah, mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perihal orang-orang yang menghibai saudaranya. Digambarkan dengan gambaran yang sangat-sangat buruk. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Apakah kalian suka untuk menyantap daging saudaramu sendiri dalam kondisi dia telah mati? Mayat saudaramu engkau potong-potong kemudian engkau makan. Sudikah kalian melakukan hal itu? Itulah ghibah. Itulah ghibah. Tatkala Anda menceritakan kejelekan, keburukan saudara Anda, gambarannya sangat buruk, seakan-akan Anda begitu bernafsu, begitu berselera untuk menyantap daging saudaramu yang sudah mati. Karenanya di bulan Ramadan ketika kita punya momentum, punya waktu yang luang, gunakan untuk berzikir, bertasbih, beristighfar, muhasabatun nafs, introspeksi diri, jauhi ghibah. Kemudian di antara hal yang sering terjadi di bulan Ramadan, di saat kita memiliki waktu luang, kita tanpa sadar, apalagi di era keterbukaan informasi semacam ini, di era media sosial, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada WhatsApp, ada yang lainnya. Seringkali kita hanyut dengan pola pikir medsos yang mengatakan we share, we care. Kami sebar, kami nukilkan karena kami peduli kepada Anda, agar Anda juga tahu. Kami berempati kepada Anda sehingga kami sebar semua informasi. Ini adalah suatu perilaku yang buruk di era media sosial, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Betapa tidak. Ketika Anda menceritakan suatu hal, menyampaikan suatu informasi, padahal Anda belum memastikan validasi informasi itu, kebenaran informasi itu, maka itu sudah bukti Anda berdusta. Kata-kata kopas dari grup sebelah
kopas dari ruang sebelah, dari tetangga, saya hanya kopas ataupun yang serupa, itu tidak cukup sebagai alasan untuk Anda ceroboh dalam menukil informasi. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup sebagai bukti tentang kedustaan Anda. Cukup ini sebagai sebuah praktek dusta bila Anda itu gegabah dalam menukil berita, menukil informasi. Sehingga setiap kali Anda dengar, setiap kali Anda melihat, setiap kali Anda mengetahui suatu informasi, setiap kali Anda mendapat informasi, segera Anda share, Anda sebarkan, Anda ceritakan, Anda sampaikan. Ini sudah sebagai kedustaan. Kenapa? Karena seharusnya etika seorang muslim ketika mendapat suatu informasi adalah tatsabbut, cross check tentang kebenaran informasi itu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik yang menyampaikan satu berita, maka bertabayunlah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena dikhawatirkan kalian menfitnah, menuduh dalam kondisi kalian tidak sadar, dalam kondisi kalian tidak tahu tentang kebenaran dan keabsahan cerita ataupun informasi itu. Kemudian kalian akhirnya menyesal sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian seringkali Anda merasa begitu peduli dengan suatu informasi, suatu kejadian. Ini penting, harus disampaikan agar masyarakat tahu. Subhanallah. Kalau Anda merasa suatu informasi itu penting, berkaitan dengan masyarakat banyak, maka etika sebagai seorang muslim tidak langsung men-share, menceritakannya, tetapi disampaikan kepada orang-orang yang kredibel, tokoh agama, pemuka masyarakat, orang-orang yang berpengalaman, bijak, agar mereka bisa menimbang layakkah ini disampaikan atau tidak, perlukah ini diceritakan atau tidak. Karena bisa jadi informasi walaupun itu betul, tetapi ketika diceritakan dampaknya lebih buruk dibanding kejadiannya sendiri. Bisa jadi kejadiannya tidak begitu parah, bahkan mungkin sudah selesai, ditangani, diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Tetapi ketika Anda ceritakan, Anda sampaikan, Anda share secara terbuka di media sosial, apa yang terjadi? Menimbulkan kegaduhan, keresahan, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran. Tentu tanpa sadar Anda telah menyiksa saudara-saudara Anda sendiri, menjadikan mereka gundah, menjadikan mereka galau, ketakutan, was-was. Ini adalah sebuah dosa tersendiri. Ketika Anda menjadikan orang yang semula bahagia, semula merasa aman, semula tidak merasa takut, tidak kekhawatiran, kemudian Anda menjadikan hidup mereka dipenuhi dengan kegalauan, ketakutan, was-was. Ini tentu satu kriminal tersendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan etika kepada orang yang beriman. Idza ja'am amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Di antara karakter orang kafir, orang munafik adalah setiap kali ada informasi berkaitan dengan keamanan ataupun ancaman, langsung disebarluaskan. Andai radduhu ila rasul wa ilal amri minhum. Andai berita itu disampaikan, dikembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri, kepada tokoh, kepada para ulama, la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Niscaya para pakarnya, para ahlinya bisa menarik kesimpulan, menarik satu tindakan yang harus dilakukan, bisa bersikap dengan benar. Kemudian Allah akhiri ayat ini mengatakan, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila.
kalaulah bukan karena kemurahan Allah dan kasih sayang Allah kepada kalian, niscaya kalian akan menjadi pengikut setan kecuali sedikit saja. Dalam ayat ini Allah coba Anda bandingkan antara awal ayat dengan akhir ayat, bahwa budaya share, budaya menyebarkan informasi, budaya menceritakan berbagai hal yang belum tentu benar, itu ternyata adalah bagian dari langkah-langkah setan. Yang tentu setan tidak akan mengajak Anda masuk ke dalam surga. Setan pasti berkepentingan untuk mengajak Anda, menggandeng Anda step by step, selangkah demi selangkah untuk mendekatkan diri kepada apa? Kepada neraka tentunya. Karena di bulan Ramadan, kendalikan jari Anda, kendalikan lisan Anda, agar tidak mudah-mudah menukil informasi yang belum tentu benar. Dan kalaupun informasi itu benar, perlukah itu disebarluaskan? Bisa jadi Anda terjerumus dalam namimah atau kedustaan. Tahukah Anda apa itu namimah? Namimah adalah suatu perilaku yang sangat buruk yang dapat merusak tatanan masyarakat, keluarga, bahkan negara gara-gara namimah. Karena itu Nabi SAW dahulu dengan tegas memberikan warning kepada umatnya agar tidak mudah-mudah, agar tidak terjerumus dalam praktek namimah. La yadkhulul jannatal qattat, katanya. Bahwa qattat, yaitu namam, pengadu domba, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Coba Anda bayangkan, Anda berpuasa ingin menjadi orang yang bertakwa. Anda berpuasa ingin dijauhkan dari siksa neraka. Anda berpuasa ingin didekatkan ke dalam surga. Namun ternyata puasa Anda diisi dengan ghibah, dengan namimah, mengadu domba, atau bisa jadi waktu Anda diisi dengan qila wa qal, bercerita ke sana kemari, ngelantur kanan dan ke kiri, tanpa arah yang jelas, tanpa ada manfaat yang didapat, tanpa ada tujuan yang jelas dari qila wa qal, dari katanya, saya dengar, saya pernah baca, saya pernah lihat, saya pernah mendapat informasi, saya melihat di beranda saya lihat di halaman Facebook saya, halaman medsos saya misalnya, atau saya melihat di media. Itu yang jadi bahan diskusi ke sana dan kemari. Padahal bercerita ke sana kemari tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, itu termasuk perbuatan bodoh, perbuatan yang sia-sia, yang itu sangat tercela. Nabi bersabda, "Innallaha kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Allah itu membenci qila wa qal, yaitu curhat sana kemari, cerita sana kemari, cerita ini dan itu, semua dasarnya adalah qila wa qal, katanya dan katanya. Kemudian yang kedua, kathratus su'al, banyak meminta-minta, wa idha'atal mal, dan yang ketiga menyanyiakan harta. Coba Anda bayangkan budaya qila wa qal, katanya dan katanya. Saya lihat di halaman Facebook, di media sosial, saya mendengar, ya, hobi menceritakan semua yang pernah dibaca, benar atau salah tidak peduli, bermanfaat atau tidak juga tidak diurus, tidak diperhatikan. Budaya hanya bertukar cerita tanpa tujuan yang jelas, itulah yang namanya qila wa qal. Disanding oleh Nabi dengan apa? Dengan memperbanyak meminta-minta, disandingkan dengan menghambur-hamburkan harta. Betapa buruknya tiga hal ini. Kalau ini adalah isi Ramadan Anda, maka apalah arti puasa Anda? Apalah arti puasa Anda? Anda hanya akan mendapatkan dahaga dan lapar saja dari puasa Anda. Karena ternyata puasa yang telah berhasil
menyisakan ruang bagi Anda, waktu untuk Anda, bukannya semakin mendekatkan Anda kepada ibadah, mengobarkan semangat dalam diri Anda untuk bertakarub kepada Allah, justru malah menjadikan Anda semakin hanyut dalam dunia Anda, dalam hal yang sia-sia, dan bahkan Anda nyerempet-nyerempet terus bersinggungan dengan dosa, namimah, ghibah. Apalagi kalau waktu Anda hanya diisi dengan nonton sinetron, film, apalagi Anda isi waktu dengan permainan dadu, catur, kartu, remi misalnya, atau bermain game, tentu ini sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal khamr dan perjudian. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Sejatinya khamr, perjudian, mengundi nasib, rijzun adalah perilaku-perilaku, tindakan-tindakan keji. Min amali syaitan itu adalah budaya tradisinya setan. Fajtanibuh, jauhilah. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah katakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Satinya yang ingin dicapai oleh setan dari khamr, dari mengundi nasib, dari perjudian adalah ingin membangkitkan permusuhan, kebencian, perseteruan di antara kalian. Al-adawah wal baghdha, permusuhan, kebencian, perseteruan. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menjadikan kalian terhalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa anis shalah, menjadikan kalian lalai dari menunaikan salat. Betapa banyak orang yang karena sibuk dengan gamenya, sibuk dengan permainan kartunya atau dadu ataupun caturnya, akhirnya dia lupa sholat, telat menghadiri sholat berjamaah, dan bahkan kalaupun sudah sholat, namun yang sholat itu hanya fisiknya, akal pikirannya, nalarnya, hatinya masih tertinggal bersama kartunya, bersama gamenya, bersama permainan yang dia lakukan. Tentu ini sangat buruk. Permainan game bisa jadi Anda katakan itu cuma hal yang mubah, bukan mubah. Karena itu sama dengan bermain dadu, bermain catur, yang dampak buruknya adalah menjadikan Anda lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari menunaikan salat. Bahkan kalaupun Anda salat, hati Anda, catur Anda, papan catur Anda masih melekat di otak Anda. Permainan game masih terngiang-ngiang di hati Anda, sehingga Anda tidak lagi punya kesanggupan untuk tadzakur, mengingat, mentadabburi apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan dalam salat Anda. Akankah Ramadan kita diisi dengan hal itu? Apalah arti Ramadan kita bila itu isi dari hari-hari kita di bulan Ramadan? Karena itu marilah saudaraku seiman seakidah, kita kembali kepada Allah. Kita luruskan Ramadan kita. Ramadan momentum untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan menjadi pakar game, menjadi orang yang mahir bermain kartu, bermain catur. Ramadan kita tunaikan agar kita la'allakum tattaqun, betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.